رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وسفيره وخليله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بإياي فاتقوا الله فقد فاز المتقون فأيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم ورسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah semata yang sudah sepatutnya dan selayaknya lah untuk kita senantiasa bersyukur dengan memuji Allah setiap saat. Begitu banyak curahan, limpahan karunia rahmat, begitu banyak nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan dan keafiatan, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, dan tidak kalah lebih pentingnya adalah nikmat Islam dan keimanan. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan insya Allah kita semua akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian tidak kalah pentingnya sebagai kewajiban kita untuk senantiasa mengirimkan dan mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Sayyidina Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda kita menghormati beliau, sebagai tanda kita mencintai beliau, sebagai tanda kita rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Habibullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis sahih Imam Tabrani, Imam Tirmizi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Tirmidzi, laki-laki itu adalah sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ini adalah orang yang senantiasa bersama dengan Nabi, seperti mana Anas bin Malik membantu semua keperluan dan urusan-urusan Nabi. Dia datang kepada Rasulullah berkata di hadapan Nabi, ya Rasulullah, wallah la ahabbu ilayya min nafsi wa ahabbu ilayya min ahli wa mali wa min waladi. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Bahkan aku mencintaimu lebih daripada keluargaku sendiri, lebih daripada hartaku, lebih daripada anak-anakku. Engkau segala-galanya ya Rasulullah. Karena secara keimanan, saudara sekalian, apabila kita mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri, tapi tidak kepada keluarga dan harta benda, ini belum dikatakan iman yang sempurna. Dalam hadis Sahih Bukhari, Umar bin Khattab pernah berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri, kecuali keluarga. Maka kata Nabi, imanmu belum sempurna, wahai Umar bin Khattab. Maka kata Umar, aku mencintaimu lebih daripada segala-galanya yang ada di dunia ini. Itu baru iman kita diterima oleh Allah. Ketika seseorang bersahadat ingin masuk Islam dan mencintai Islam, dia hanya melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak sah keislamannya. Karena yang harus dilafazkan adalah dua kalimat, satu kalimat iman, satu kalimat amal, yaitu dilengkapi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru sah keislaman kita. Demikian juga ketika kita salam lima waktu, ketika kita bersahadat, ketika tahiyat terakhir, hanya dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salat lima waktu kita batal, harus diulang, tidak sah hukumnya secara fikih. Dan itu sepakat ulama empat mazhab. Demikian juga apabila dalam pelaksanaan Jumat khatib lupa membaca syahadat, hanya membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa anna Muhammadar Rasulullah, Jumat kita batal secara hukum. Bagaimana peranan baginda Rasulullah SAW di hadapan Allah luar biasa. Maka sahabat Sauban berkata, melanjutkan hadis, ya Rasulullah, saya khawatir ketika nanti di akhirat tidak bersama engkau. Karena di dunia ini ya Rasulullah, apabila saya punya permasalahan, saya punya problem, saya langsung datang melihat wajahmu, maka semua permasalahan saya akan hilang seketika itu juga. Apabila ya Rasulullah saya berada di rumah bercengkrama dengan keluarga, anak dan istri, saya gelisah ya Rasul. Kalau tidak mendatangimu secepatnya, saya gelisah kalau tidak melihat wajahmu ya Rasulullah. Dan saya khawatir nanti di hari kemudian saya dan kami para sahabat tidak bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, karena engkau adalah Nabi dan Rasul, orang yang sangat
mendengar pertanyaan sahabat radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak bisa menjawab. Rasul berdiam diri. Beberapa saat kemudian Rasulullah bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya sebagai asbabun nuzul di kisah ayat An-Nisa ayat 69. Rasulullah bersabda, "Anta ma'iya fil jannati." Wahai sahabat, engkau bersama saya nanti di surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Wa ma yu'tillaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada' was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wahai sahabat, Allah memberikan berita gembira kepada engkau dan semua para sahabat dan semua kita umat Islam, kata ahli tafsir. Apa itu berita yang Allah berikan kepada kita? Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka insya Allah nanti ketika di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan khusus. Siapa mereka? Orang yang paling tinggi derajatnya para nabi, baru yang kedua shalihin, yang ketiga syuhada, yang keempat shalihin. Minimal saudara-saudaraku sekalian, kita berharap, mungkin kita jelas tidak para nabi, tidak orang shalihin dan tidak syuhada, minimal kita orang shalihin. Ada jaminan nanti di hari kemudian akan bersama berkumpul dengan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada syaratnya. Wa may yutir rasulah faqad ata Allah. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti, taat, mengamalkan, menjaga, menghidupkan semua ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang taat kepada Allah. Maka itu nanti akan bersama Rasulullah di hari kemudian. Artinya parameternya adalah kalau kita ingin menjadi orang saleh bersama Rasul nanti di hari kemudian, hidupkan, ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syahadat kita rusak apabila secara tauhid kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak meninggalkan yang syirik, tidak melaksanakan salat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan, tidak membayar zakat, tidak mau haji, tidak mau umrah, maka dia mentaati Allah, mencintai Allah, tidak akan cium bau surga, karena syahadatnya dan kecintaannya itu apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bagaimana derajatnya Nabi? Allah dan para malaikatnya saja memberi penghormatan kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara sekalian, ini adalah awal daripada bulan Rabiul Awal, Jumat yang pertama, tanggal 2 Rabiul Awal pada saat ini. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini amalan kita, kecintaan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada agama lebih bertambah dan bertambah terus. Ini yang kita inginkan, sehingga nanti klimaksnya ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan agama kita sempurna, sempurna mencintai Allah, sempurna mengikuti baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama kita senantiasa menjaga, memelihara semua sunnah-sunnah Nabi, dari yang terkecil sampai sunnah yang paling besar. Kita berniat sedikit demi sedikit mengamalkan agama dengan baik, sampai nanti kita di ujung hayat sempurna pengamalan kita kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di dalamnya sunnah Nabi. Setiap hari kita membaca Al-Quran kontinu, berapapun kemampuan kita. Jangan sampai dalam satu hari kita tidak memegang Al-Quran Al-Karim. Demikian juga salah satu sunnah Nabi yang terbesar, mengamalkan semua doa dan zikir yang Nabi anjurkan, sehingga ibadah kita, amalan kita di dunia dinilai semua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur kita baca doa tidur, mulai daripada masuk WC kita baca doa masuk WC, kita makan sarapan pagi dengan baca doa, kita keluar rumah mencari nafkah dengan baca doa, kita pulang ke rumah dengan baca doa, memakai pakaian, menanggalkan pakaian dengan doa dan zikir. Semua amalan, naik kendaraan, berjalan, kita dengan doa dan zikir Rasulullah SAW. Sehingga ini yang disebut dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ahli sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa yang mencintai aku, maka mereka lah yang bersama aku nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu